Saya pernah ditanya tentang Pak Anies percaya enggak dengan quick count. Katanya dulu Pak Anies bilang kalau quick count itu seperti sampel darah. Kalau orang tidak percaya pada survei, jangan percaya pada sampel darah. Apa yang terjadi besok pagi ketika diambil darahnya? Kolesterolnya tinggi, gula darahnya tinggi. Kalau dicek apakah benar mengandung gula ini? Ya benar. Apakah mengandung kolesterol? Ya benar. Apakah ini kondisi yang sesungguhnya? Tidak. Tapi nih, yang di tengah ini maksa. Saat Erik pastiin ya jamaahnya pilih saya. Kalau enggak, awas ya. Dapat saya tambahan 100.000, dapat saya tambah 20.000. Apa yang terjadi? Saya angkanya dari 80 jadi 180. Tapi 180 itu yang sebenarnya kepercayaan hanya 80. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Ketika kita bicara tentang pemilu itu prinsipnya harus jujur dan adil. Betul kan? Dan itu artinya tidak ada intervensi dari penyelenggara dan tidak ada intervensi dari pemerintah. Intervensi itu bisa berbentuk tawaran imbalan maupun tekanan. Nggak boleh. Kalau ada itu pasti akan berpengaruh. Berpengaruh. Ya. Saya waktu itu cerita sama UBN. Saya pernah ditanya tentang Pak Anies percaya enggak dengan quick count. Katanya dulu Pak Anies bilang kalau quick count itu seperti sampel darah. Kalau orang tidak percaya pada survei, jangan percaya pada sampel darah. Karena kalau nggak percaya survei kan nggak percaya sampel. Jadi kalau periksa darah gimana? Diambil semua darahnya? Kan enggak, cukup diambil satu ampul, cukup. Nah, tapi ada satu hal yang jangan lupa. Kalau kita mau periksa darah, apa yang harus kita kerjakan sebelum periksa darah? Puasa. Puasanya berapa lama? Ada yang 8, ada yang 10, ada yang 12. Supaya apa puasa? Supaya hasil yang diperoleh sesuai dengan kondisi badan kita yang sesungguhnya. Tapi kalau besok pagi kita mau ambil darah, terus malam ini minum sirup, minum madu, terus kemudian makan makanan manis yang banyak, terus pulang dari sini nyate dulu, satenya penuh dengan lemak, enak bener. Kira-kira besok tongseng. Apalagi itu, udah sebutan semua makanan kita kepengen dah. Apa yang terjadi besok pagi ketika diambil darahnya? Kolesterolnya tinggi, gula darahnya tinggi. Kalau dicek apakah benar mengandung gula ini? Ya benar. Apakah mengandung kolesterol? Ya benar. Apakah ini kondisi yang sesungguhnya? Tidak. Karena itulah kenapa kalau dalam pemilu ada yang namanya minggu tenang. Di minggu tenang nggak boleh ada yang melakukan apapun. Tapi kalau di minggu tenang ada yang bagi-bagi bansos, ada yang bagi-bagi uang, ada kepala desa dikumpulin. You kalau nggak pilih nomor ini maka diaudit dana desanya. Tekanan-tekanan seperti ini nanti akan kelihatan. Memang angkanya begitu, tapi apa itu yang sesungguhnya? Belum tentu. Inilah sebabnya kenapa kita semua harus bersama-sama menjaga supaya apa? Supaya hasilnya sesuai dengan yang ada di masa rakyat. Tapi kalau tidak berbahaya. Kenapa berbahaya? Kenapa berbahaya? Nanti tujuan utama kenapa kita ada pemilu, ada pilpres, adalah untuk mengecek apa yang diinginkan masyarakat tiap 5 tahun sekali. Tapi kalau yang diinginkan masyarakat itu diatur lewat tekanan, diatur lewat imbalan, maka yang muncul sebagai hasil tidak sesuai dengan yang sesungguhnya diinginkan rakyat. Perbedaan ini bisa menghasilkan krisis. Kenapa? Karena setiap suara diberikan, itu artinya kepercayaan diberikan. Pemilu, pilpres, itu cara mengkuantifikasi kepercayaan. Kepercayaan itu gak bisa dihitung. Tapi dengan cara pemilu, kepercayaan bisa dihitung. Kalau, misalnya nih, Ustadz Deden, Anies, sama Ustadz Bahtiar nih 3 nih. Beliau dapat 100.000. Maka ini adalah 100.000 orang yang percaya pada beliau. Anies dapat 80.000, maka Anies dapat 80.000 kepercayaan. UBN dapat 120.000, maka UBN dipercaya oleh 120. Ini kita mengkuantifikasi, mencoba kepercayaan itu jadi dihitung. Tapi yang di tengah ini
Nah ini maksa. Ustaz Erik pastiin ya jamaahnya pilih saya. Kalau enggak awas ya. Dapat saya tambahan 100.000, dapat saya tambah 20.000. Apa yang terjadi? Saya angkanya dari 80 jadi 180. Tapi 180 itu yang sebenarnya kepercayaan hanya 80. Yang 100 adalah bukan orang percaya. Di situ letaknya. Angkanya tinggi, saya angkanya jadi tinggi. Tapi kepercayaannya rendah. Di situ letak bahayanya. Lalu saya jadi terpilih. Karena saya jadi 180. Ketika saya 180, yang pada kumpul sih perasaan bukan dia gitu. Karena yang 80 itu yang percaya. Dan di antara 3 tadi saya paling rendah sebetulnya. 80, 100, 120. Tapi saya disupply sama Ustaz Erik. Ada tambahan 100. Dan ini yang menyebabkan kenapa jadi berbahaya. Karena proses demokrasi yang seharusnya menghasilkan tingkat kepercayaan berubah menjadi tingkat jumlah suara. Dan jumlah suaranya tidak mencerminkan kepercayaan. Kebayang ya masalahnya? Nah, disitulah letak problem. Bisa menimbulkan namanya krisis kepercayaan. Kalau itu terjadi, maka kredibilitas saya bikin kebijakan, saya bikin langkah. Apalagi kalau teman-temannya Ustadz Erik tahu, sebetulnya itu suaranya si Anies tambahan itu. Orang-orang pada tahu, makin saya kehilangan kepercayaan. Itulah sebabnya kenapa jangan diintervensi demi kebaikan bangsa kita, demi kebaikan. Nah, ini memerlukan kesadaran. Jadi itu yang perlu dikerjakan. Nah, ketika kemarin kita menyaksikan banyak keanehan-keanehan, cuman nggak usah ceritakan di sini. Sudah diceritain Pak di media banyak. Ya, udahlah, itu dia. Nggak usah cerita. Kenapa? Orang pada udah tahu semua. Barangkali Bapak Ibu tahu lebih banyak daripada saya, gitu kan? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini peristiwa-peristiwa yang seharusnya tidak terjadi.